Shalom, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Adrian Sulistyo, salah satu peserta PPG Batch 3 mata pelajaran TIK dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek mengajar dengan tema perangkat keras komputer. Dengan nomor peserta ujian 202525200434. Selamat menyaksikan. Halo, salam semuanya. Halo. Apa kabar? Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin? Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyampaian kami di sini dan kami akan memulai pelajaran hari ini. Dan yang akan memberkati pasien dan akan memberkati kami diberikan kesabaran. Karena terus kami belajar untuk syukur halia. Amin. Sebelum memulai pelajaran, ini Bapak akan cek dulu absensi. Absensi, ya ini dia ya. Oke. Yang Bapak absen, angkat tangan ya. Afrilen ada? Hadir. Ade Budi ada? Apriawan ada? Azharahu ada? Belva? Hadir. Brigita? Hadir. Imelda? Hadir. Crispia? Hadir. Samuel? Cristiano? Geneva? Hadir. Yelin? Hadir. Glory? Hadir. Ricky? Hadir. Wih, banyak juga ya. Fania? Hadir. Ichiro? Hadir. Jelang? Jelang nggak ada? Oh, Jelang nggak masuk ya? Dede Budi? Noah? Catherine? Oh, tidak masuk Catherine. Salomita? Salsa? Hadir. Ripilmi? Ohara? Hadir. Angel? Hadir. Immanuel? Anin? Oke, berarti yang nggak hadir 2 orang ya? Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuannya. Materi hari ini kita akan bahas tentang tentang apa? Oke. Jadi dengan tujuan kalau kalian sudah mempelajari ini, tentunya kalian sudah tahu tentang perangkat keras komputer. Dari sebelum materinya juga Bapak sudah mengajarkan sedikit ya, tapi ini yang lebih lengkap. Metodenya pembelajarannya ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dan tebak gambar serta dalam kategori apa. Misalkan contoh, nanti akan ada kategori input, output dan lain-lainnya ya. Oke, pertama kali Bapak akan tampilkan video singkat biar kalian tahu apa maksud dari gambar tersebut, video tadi. Bentar ya. Ini Bapak tampilkan dulu. Sudah kelihatan ya? Bapak tayangkan sekarang, perhatikan video ini ya. Ini video tidak ada suaranya tetapi berupa animation. Oke. Di situ ada tanda panahnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kalian dapat dari gambar tadi tersebut? Kira-kira menurut kalian perasaan apa yang kalian setelah melihat animasi seperti ini dari gambar ini tadi? Kalau melihat perangkat keras komputer itu kan adalah bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Ini Pak? Untuk yang bagian kiri itu bagian yang input, lalu yang di tengah itu untuk memprosesnya dan di bagian kanan itu untuk outputnya. Oke, good.
Tepuk tangan dulu untuk ini Pak. Nah. Ini sekarang Bapak akan ajarkan teknik kalau kalian melihat gambar seperti ini, ya. Cukup kalian lihat tanda panahnya. Ya. Kalau tanda panahnya masuk berarti arti dari input. Input itu bahasa Indonesianya apa? Masukan. Ya. Ini adalah perangkat keras komputer. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, manakah yang keluaran? Coba di antara tiga itu yang fungsinya untuk mengeluarkan suara. Bagian tengah. Yang mana? Speaker. Speaker. Untuk apa? Mengeluarkan suara. Sekarang kalau yang sebelah kiri ini, angkat tangan dulu. Sebelum menjawab harus angkat tangan dulu. Apa ini? Alat apa? Scanner. Perangkat keras atau biasa disebut juga orang bilang peranti atau juga bahasa Inggrisnya apa? Hardware. Ya, adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Contoh, mouse. Ini fisik. Artinya, kalau punya wujud fisik yang nyata berarti dapat disentuh. Setelah dapat disentuh atau bisa juga dipindah. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan yang dapat berguna sebagai perangkat, kategorinya pertama apa? Input, terus output, terus pemproses atau juga prosesor, terus memori dan penyimpanan storage. Nah, lanjut ke materinya. Sekarang kita akan bahas ke pemasukan dulu. Arti kata masukkan adalah mengirimkan data. Jadi komputer itu sifatnya mengirimkan data. Ya, ke komputer untuk apa? Diolah. Apa arti kata diolah tadi? Diproses. Ya. Sekarang jenis-jenis perangkatnya. Kita langsung aja. Yang pertama, mouse atau T-tikus namanya. Ya, ini ya, T-tikus digunakan untuk apa? Menggerakkan dan mengatur di layar komputer. Lanjut lagi. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard ini apa? Atau papan tombol. Alat yang mungkin penggunanya untuk apa? Karakter ke dalam. Apa saja karakter tersebut? Ini adalah bentuk fisiknya keyboard. Kalau di Android namanya keyboard virtual. Lalu berikutnya yang tadi scanner. Scanner fungsinya untuk apa? Coba. Oke, pembaca optical. Sekarang scanner hampir sudah tidak dipakai. Penggantinya pakai apa? Kamera HP. Pakai aplikasi apa? Cam scanner. Tapi ada bahasa di sini, coba perhatikan. Kamera adalah optical. Berarti di sini juga ada optik. Cuman dia besar. Lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada ya? Nah, ini yang belum pernah lihat kan? Pernah lihat ini?
Ada yang pernah? Di mana? Di PS, PlayStation. Oke. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan. Kemudian, untuk menggunakan lebih dari satu tombol, joystick digunakan menggerakkan kursor pada layar permainan. Jadi, ini adalah joystick dua-dua ini. Berikutnya ada mikrofon. Apa tuh fungsi mikrofon? Ayo, fungsi mikrofon apa? Ayo. Hah? Mengkonversi suara menjadi sinyal apa? Elektrik atau sinyal listrik. Ya. Lalu masuk ke komputer. Seperti yang mic Bapak pakai. Barcode reader. Ada di mana nih kalau kalian? Ya. Indomaret. Ya, di kasir. Ya. Fungsinya itu untuk apa? Pemindaian optis yang dapat membaca apa? Barcode yang tercetak. Jadi kalau kalian beli produk seperti ini misalkan, biasanya itu ada barcode-nya. Oh, ini tidak ada barcode-nya, berarti tidak disediakan. Biasanya di setiap produk, kalau beli ciki, itu kan ada yang garis-garis itu barcode. Dibaca pakai alat barcode reader ini. Teknologi. Sekarang kita akan bahas tentang pemahaman fungsi unit pusat atau pemrosesan. Yang pertama apa? Central Processing Unit atau kita singkat biasanya apa? CPU. Prosesornya. Kemudian fungsinya untuk apa? Bertugas untuk melaksanakan tugas keseluruhan operasi. Random access memory atau RAM dan apa? Read only memory. Pertanyaannya adalah karena CPU itu tidak efisien datanya kecil sifatnya. Data yang besar sehingga diperlukan tempat, dia itu butuh data yang kan proseskan cepat, banyak datanya. Dia butuh apa? Penyimpanan tambahannya. Yang pertama, RAM. Yang kedua, ROM. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan RAM dan ROM? Ada yang tahu? RAM sifatnya menyimpan data sedangkan yang ROM perintah-perintah data yang sudah permanen. Sekarang pemahaman fungsi perangkat keluaran. Tadi sudah disebutkan ada monitor, printer dan speaker. Ada pemahaman fungsi perangkat penyimpanan secara di luar atau sekunder. Apa saja? Pertama, hard disk. Kemudian yang terkenal sekarang adalah SSD. Flash disk sudah mulai ditinggalkan. Yang terkenal sekarang lagi, flash disk sudah digantikan dengan cloud storage. Nama istilahnya kalau sekarang yang dipakai orang pakai ya, drive. Pernah dengar kata istilah drive? Google Drive, tahu? Ini di sini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Oke, nggak ada ya? Oke, lanjut lagi. Nah, ini perangkat lainnya. Ini adalah perangkat pendukung pada komputer. Ya. Biasanya perangkat pendukungnya itu motherboard. Kemudian ada VGA, ada sound card. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Teman-teman? Motherboard tadi itu apa, Pak? Motherboard itu fungsinya adalah sebagai mengkoneksikan beberapa perangkat tadi. Mengolah gambar, memproses gambar. Bapak akan bertanya kepada kalian. Tolong tulis di kertas ya, tadi buku kalian. Nanti dikumpulkan. Iya. Ada berapa kategori dalam fungsi? 3. Coba sebutkan apa aja. Input, output, sama pemrosesan.
Input, output, dan pemrosesan. Sebutkan perangkat keras komputer dalam kategori masukan. Apa saja? Yang pertama? Keyboard, Keyboard, mouse, terus mikrofon, scanner, ya, scanner. scanner. Oke. Yang sebelah kiri ya. Ini yang sebelah kiri nih. Sebutkan perangkat keras dalam kategori output. Sebelah kiri apa saja? Monitor, speaker. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan. Ini kelompok, jadi kelompoknya adalah di teman sebelahnya. Ya, jadi kalau misalnya 1 jajar berarti ada 3, berarti 3 kelompok kecilnya. Kalau ini 2 ya, karena sebenarnya kan nggak ada. Berarti 2, ini 3. Oke. Pertama tulis dulu di kertas kalian. Tugas kalian adalah mengamati gambarnya nanti yang Bapak tampilkan. Kemudian nama perangkatnya keras itu apa? Nomor 1, nama perangkat keras. 2, dalam kategori apa? Sama. Kategori. Beda. Nama perangkat nomor 1 yang kalian catat nanti ya. Kerjasama ya. Kedua, dalam kategori apa? Masukan atau pemrosesan. Nah, itu aja. Oh, yang di bagian tadi input output. Ya. Siap ya, Bapak yang ngasih gambar dalam waktu 2 detik. Bapak langsung escape. Apa ini? 3, 2, 1. Tulis buku kertas kalian. Kelompok. Kerjasama. Ini ya. Berikutnya. 3, 2, 1. Apa itu? Ya, apa ini? 3, 2, 1. Dalam kategori apa? Dalam kategori apa? Ayo. Kerja kelompok. Udah? Dari sekian gambaran tadi, apakah ada yang masih belum paham dalam kategori dan nama perangkatnya? Kategorinya. Oke, yang angkat tangan yang belum paham, angkat tangan. Berapa orang? Oke, berarti Bapak akan tayangkan videonya yang sebelumnya ya. Bapak review ulang ya. Untuk menjawab kerja kalian ini, kelompok barusan. Coba perhatikan ini. Berarti monitor itu dalam kategori apa? Output. Adakah yang salah di sini? Dari kelompok kalian? Tidak ada. Oke. Speaker dalam kategori apa? Output. Printer? Oke, sekarang pertanyaan yang berbeda. Di antara kalian siapakah tadi yang waktu menebak gambar yang salah menebak kategori apa? Salah berapa? Kenapa? Kamu salah yang mana? Yang komputer. Yang mana? Gambar yang mana? Dari sekian gambaran tadi itu adalah gambar dari per item animasi ini. Nah, printer tadi. Kamu kasih apa? Komputer. Input. Oh, oke. Printer dari input ya. Seharusnya scanner. Oke. Ada lagi yang salah? Semuanya benar semua? Satu, Pak. Apa, Yelin? Yang mana, Yelin? Hah? Yang tengah? Yang tengah itu adalah CPU. CPU.
Jadi kalau kalian mampir ke toko, namanya CPU adalah satu casing kotak itu, tapi dalamnya ada prosesor, ada RAM, ada VGA, ada motherboard, ada mainboardnya. Ya, yang tengah ini ya, yang tengah ini adalah CPU, Central Processing Unit. Tetapi dalam istilah CPU biasanya itu kalau kamu tanya prosesor. Jadi di dalam ini ada lengkap, versi lengkapnya. Ada prosesor, mainboard, apalagi storage tambahan, hard disk, RAM, ROM, lengkap semua ada di sini. VGA, sound card, semua ada di sini. Nah, fisik yang lainnya selain dari CPU, ya udah, mouse, keyboard, mikrofon, ada scanner, ada lagi monitor, speaker. Dari pembelajaran kita hari ini coba untuk merefleksi. Salsa, setelah kamu pelajari ini tadi, apa yang sudah kamu dapat ilmu hari ini? Yang barusan Bapak mengetahui apa namanya tentang bagian komputer yang misalnya tentang output atau input dan pemrosesan. Oke. Kalau dari Christian, apa yang kamu dapat? Chris. Nah, terutama dari komponen-komponen CPU ya. Sekarang jadi tahu ya, dalamnya perangkat komputer itu ya. Oke. Oke, pembelajarannya udah cukup untuk perangkat komputer, perangkat keras komputernya. Sekarang Bapak akan bahas untuk kedepannya, kita akan bahas software komputer. Apa, teman-teman? Oke. Di semester genap akan ada banyak tugas praktek. Ya. Salah satunya adalah membuat PowerPoint. Nah, pembelajaran persiapkan diri kalian merecord diri kalian sendiri. Karena ini penting buat nanti kalian ke depannya. Kalau harapan Bapak setelah lulus dari SMP, kalian sudah banyak bekal tentang ilmu teknik informasi dan komunikasi ini, TIK-nya. Kalian hanya tinggal melakukannya dan mengembangkannya dan memakainya. Gunakan kamera. Kamera kan fungsinya untuk kalian merecord diri kalian atau merecord yang lain. Itu adalah fungsi dari kamera, mengambil gambar, merecord. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, ini kita tutup materi hari ini. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya. Dari Intan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas sudah bisa belajar. Kami yang akan menjadi pelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Saudara Intan. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Terima kasih Pak Adrian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan duduk.